jerawat? Boleh, tapi kita sambil mesen minum di dalam ya. Oke. Yuk. Halo Mbak. Silakan. Iya. Dok, dari gimana? mana datangnya jerawat sih dok? Jerawat itu penyebabnya banyak. Sebentar ya, aku mesen minum dulu, nanti aku jelasin. Mbak, pesen chai latte 1 ya. Oke, ada tambahan ini? Nggak ada, itu aja. Oke, jadi jerawat itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah hormon. Biasanya jerawat itu munculnya pada saat usia pubertas ketika tubuh mulai memproduksi hormon androgen. Nah, si hormon androgen ini yang berperan dalam menyebabkan kelenjar minyak membesar dan produksi kelenjar minyaknya bertambah. Itulah penyebab jerawat yang nomor 2, yaitu peningkatan produksi kelenjar minyak. Yang ketiga adalah penumpukan sel-sel kulit mati, di mana sel kulit matinya rutin mengelupas. Tapi jika kelenjar minyaknya terlalu aktif, sel-sel kulit mati ini akan semakin cepat dilepaskan dan biasanya akan jadi menumpuk. Nah, kemudian dia akan bercampur dengan bakteri dan debu sehingga nanti dia akan menyumbat puara pielosebacea yang kita dengar dengan istilah pori-pori. Nah, yang berikutnya, jadi ada bakteri Propionibacterium acne yang normal ada di kulit. Namun ketika dalam keadaan tersumbat, dia akan lebih mudah berkembang biak sehingga nanti dia akan memicu reaksi peradangan dan itu adalah penyebab faktor yang kelima dan jadilah jerawat yang kita lihat sehari-hari. Oke dok, kalau komedo sendiri bisa jadi jerawat nggak sih dok? Tentu saja, komedo itu justru awal adalah cikal bakal dari jerawat. Jadi awal mula terbentuknya jerawat adalah dari pembentukan mikrokomedo. Oke. Kita lanjut ngobrolnya sambil duduk aja ya. Oke. Oke. Makasih ya, Mbak. Oke. Dok, Mau nanya apa lagi? Jerawat itu boleh dipencet nggak sih dok? Jerawat itu dipencet adalah haram hukumnya ya. Jadi kenapa sih nggak boleh mencet jerawat? Karena kalau kita mencet jerawat, yang pertama kita menimbulkan trauma pada kulit. Selain menimbulkan trauma, kita akan menimbulkan iritasi. Nah, iritasi ini yang akan memicu proses peradangan sehingga jerawatnya semakin menjadi parah. Nah, yang kedua adalah ketika kita memencet-mencet jerawat, belum tentu tangan kita ini bersih. Sehingga nanti akan menimbulkan risiko infeksi akibat kuman yang kita pindahkan dari tangan ke wajah kita. Oke dok, kalau soal makanan nih dok, makanan apa saja sih yang bisa menyebabkan jerawat? Penelitian makanan berhubungan dengan jerawat itu masih banyak studinya dan beragam hasilnya sehingga masih menimbulkan kontroversi. Tetapi menurut penelitian, makanan yang diduga berhubungan dengan jerawat adalah makanan dengan kadar gula yang tinggi atau dengan kadar indeks glikemik yang tinggi. Kalau coklat gimana dok? Coklat. Oke, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Jadi yang penting itu sebenarnya bukan coklatnya tetapi adalah kadar gula dan kandungan susu dalam coklat. Buat kalian yang menggemari coklat, sebenarnya kalian masih dapat mengkonsumsi coklat, tapi tentunya jangan berlebihan ya. Pilihlah coklat dengan kadar kokoa 70% karena biasanya dengan kadar 70% itu kadar gulanya itu dia lebih rendah. Udah mau jam praktek saya, kita lanjut ngobrolnya di atas ya. Yuk ikut saya. Makasih ya Mbak. Hai, halo. Gimana? Pasien aku udah ada belum hari ini? Oke, udah deh, tar dulu ya. Yuk, kita lanjut ngobrol di belakang aja ya. Yuk. Lanjut ya dok. Oke, mau tanya apa lagi nih? Sebetulnya dok, kalau masalah jerawat itu apakah bisa diatasi sendiri atau harus ke dokter? Oke, jadi gini, jerawat itu sebenarnya adalah suatu penyakit. Jadi sebaiknya tidak kalian tangani sendiri, tapi berkonsultasilah dengan orang yang kompeten dalam bidang jerawat. Dalam hal ini adalah dokter spesialis kulit. Nah, kalau misalkan untuk memilih skincare dalam mengatasi jerawat, bagaimana dok? Oke, seperti yang tadi aku jelasin bahwa jerawat adalah suatu penyakit. Sedangkan skincare itu biasa dibuat untuk kulit normal atau kulit yang tidak bermasalah. Jadi skincare biasanya tidak mengandung bahan aktif untuk mengobati jerawat. Sehingga hasil pengobatan dengan skincare biasanya memberikan respon yang minimal. Terus dok, kalau untuk memilih kosmetik gimana dok? Oke, kosmetik. Sebisa mungkin kosmetik itu tidak digunakan dalam pengobatan jerawat. Kenapa? Karena kandungan kimia dalam bahan kosmetik yang dapat memicu jerawat seperti pewangi, pewarna, ataupun pengawetnya. Nah, kalau kalian terpaksa sekali harus menggunakan kosmetik, pilihlah kosmetik yang berbahan dasar air atau water based
non-komedogenik, non-acnegenik, dan for acne prone skin. Oke dok, terus kalau soal kebiasaan sehari-hari nih dok, apa sih yang harus kita lakukan untuk membantu mencegah datangnya jerawat? Oke, jadi ada beberapa tips yang dapat kalian lakukan untuk mencegah jerawat. Yang pertama, sebisa mungkin hindarilah panas atau sinar matahari atau aktivitas yang memicu panas. Misalnya olahraga outdoor, kemudian berenang, kemudian juga memasak. Yang kedua adalah menghindari gesekan. Gesekan itu bisa didapatkan dari apa sih? Misalkan kalian pilihlah tidur secara terlentang. Jangan Mika dan Miki. Mika Miki? Miring kanan miring kiri, dan apalagi jangan tengkurup ya, karena nanti susah nafas gitu. Yang ketiga itu seperti dari yang aku bilangin tadi, yaitu jangan memencet-mencet jerawat. Terus kemudian untuk para pria, sebisa mungkin kurangilah aktivitas bercukur atau shaving, dan pada perempuan pilihlah potongan rambut yang tidak memakai poni. Oke, terus lanjut lagi ke yang keempat adalah pilihlah gaya hidup atau pola hidup yang sehat. Apa sih itu? Yang pertama adalah tidur cukup, kurangi stres, kemudian kalian konsumsi buah dan sayur, juga perbanyak minum air putih ya. Nah, terus dilanjutkan tadi seperti aku bilang tadi bahwa sebisa mungkin dalam pengobatan jerawat hindarilah menggunakan kosmetik berlebihan, dan yang paling penting banget adalah kalian harus membersihkan wajah, dan wajahnya itu benar-benar bersih dari sisa kosmetik apalagi sebelum tidur. Oke. Terakhir dok, bagaimana sih cara Jitu untuk menghilangkan bekas jerawat? Ini susah banget dok. Oke, bekas jerawat ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih bahwa bekas jerawat itu ada 3 macam bentuknya. Yang pertama adalah hiperpigmentasi pasca inflamasi atau bekas jerawat berupa warna coklat kehitaman yang rata. Yang kedua adalah eritema post acne, yaitu berupa bekas warna merah yang rata. Dan yang ketiga ini yang paling susah ditangani adalah acne scar atau jaringan parut atau bopeng-bopeng bekas jerawat. Nah, tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan jenis bekas jerawatnya. Yang pertama kita bisa menggunakan krim-krim. Ya, tentu saja krim-krim yang sesuai dengan petunjuk dokter ya. Yang kedua kita dapat melakukan tindakan mikrodermabrasi, kemudian chemical peeling, dermastem atau derma roller, dan yang terakhir kita dapat melakukan laser. Udah cukup? Ada lagi yang mau tanyain? Cukup dok, thank you ya, makasih banyak dok hari ini. Oke, kalau gitu aku mau lanjut praktek ya. Oke, buat teman-teman sekalian, kalau ada jerawat yang makin parah, segera konsultasikan pada dokter spesialis kulit ya. Oke, sampai ketemu. Dah.